Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili dan teman-temannya masih mencari istana gurun ilahi. Terlihat seorang pemuda berdiri sendirian di gurun pasir. Pemuda itu adalah Nili. Dia melihat ke sekelilingnya. Terdapat banyak orang yang tergeletak di gurun pasir. Nili menatap ke depan. Keadaan di gurun itu sangat panas. Nili terus berjalan sendirian tanpa tujuan yang pasti. Terik matahari masih menemani Nili berjalan di gurun pasir. Hingga dia melihat sebuah bayangan besar di depannya. Nili berhenti sejenak. Dia pun memperhatikan baik-baik bayangan di depannya. Bayangan yang sebelumnya adalah sebuah istana yang besar dan mewah. Nili yang sudah sampai di depan istana tersebut mencoba membuka pintu istana. Dia pun mendorongnya. Perlahan, pintu itu mulai terbuka. Muncul cahaya yang menyilaukan dari dalam istana. Perlahan-lahan, penglihatan Nili mulai jelas. Di dalam istana, terdapat banyak patung yang berukuran raksasa. Nili pun mendekati patung dan melihat. Dia terus menelusuri tempat tersebut. Setelah beberapa saat, Nili melihat sebuah altar yang terdapat banyak buku-buku. Kemudian mengambil salah satu buku. Dari buku yang Nili ambil, mengeluarkan cahaya. Nili pun terkejut. Terlihat di tempat lain, Nili sedang berjalan. Lu Piao merasa ada yang aneh dengan Nili. Dia hampir tidak ada berbicara selama 1 hari ini. Lu Piao mencoba menegur Nili, tapi dihentikan oleh Duse. Duse merasa kalau Nili sedang memasuki suatu kondisi di dalam kultivasinya. Mereka tidak boleh mengganggunya, atau bakalan ada dampak buruk dengan Nili. Mereka pun mengikuti Nili secara perlahan. Mereka terus berjalan di tengah terik sinar matahari. Nili masih dalam kondisi setengah sadar dan terus berjalan. Kemudian dia berhenti. Sepertinya dia menyadari sesuatu. Teman-teman Nili yang melihat Nili sudah sadar merasa senang. Lu Piao menanyakan, apa yang sebelumnya Nili katakan? Lu Piao menanyakan, apakah ini istana gurun pasir yang Nili katakan? Karena sebelumnya Nili mengatakan kalau istana itu adalah tempat yang luar biasa, yang setara dengan warisan ilahi. Duse berkata, mungkin Nili melihat atau membacanya dari buku lama atau peta harta karun, dan sepertinya informasi yang Nili dapat sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Nili berkata, mungkin ini benar istananya. Nili berencana melihatnya dari dekat. Dia merasa kalau istana itu benar-benar misterius. Dilihat dari gradasi patung-patung tersebut, kelihatannya istana ini sudah lama dihancurkan. Padahal, di kehidupan sebelumnya, Nili datang ke tempat ini setelah beberapa tahun ke depan. Nili mengingat kalau tepat di depannya sekarang adalah posisi altar. Tapi di sini juga tidak ada apa-apa. Lalu, kemana hilangnya buku iblis roh panah itu? Padahal, Nili tidak membawa buku itu di kehidupan sebelumnya. Tapi di kehidupan yang sekarang, istananya malah sudah hancur. Nili pun merasakan sesuatu yang berbeda. Kepalanya terasa sakit. Nili pun mengerang kesakitan. Teman-teman Nili yang melihat Nili kesakitan mulai mendekatinya. Dia menanyakan keadaan Nili. Tapi Nili hanya mengerang kesakitan. Nili mulai tidak sadarkan diri. Penglihatannya sudah mulai kabur. Hingga akhirnya Nili pun pingsan. 1 bulan kemudian. Setelah bermigrasi dari dataran takdir langit dan alam penjara habis, kota Glory menjadi semakin makmur. Begitu juga dengan pertahanan kota yang semakin kuat dengan adanya 5 susunan roh, 10.000 roh iblis buas. Para murid perguruan anggrek suci juga mulai berlatih teknik-teknik milik Nili. Seorang di atas pohon berbicara, kalau semua yang ada di kota Glory sudah berkembang. Ternyata, itu adalah leluhur Yeyan. Dia merasa sekarang sudah cukup banyak peringkat perak. Di langit terlihat ada pusaran hitam. Berpindah ke halaman Xiun. Terlihat Xiun sedang mandi. Dia bergumam kalau Ning-Er dan dirinya sudah merawat Nili selama sebulan. Tapi dia belum juga siuman. Xiun pun menangisi kondisi Nili saat ini. Xiun meneteskan air mata. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Itu adalah Xiao Shui. Dia mengatakan kemungkinan kalau Nili akan segera sadar. Dan Ning-Er meminta Xiun agar segera ke sana. Mendengar hal itu, Xiun menyelesaikan mandinya dan buru-buru bergegas ke tempat Nili. Berpindah ke tempat Nili, terlihat Ning-Er masih merawat Nili. Ning-Er merasa sedikit senang melihat tangan Nili mulai berkedut.
Akhirnya, Ninggar bisa merasakan kekuatan jiwa di dalam tubuh Nili. Ninggar pun terus mengalirkan kekuatan jiwa ke dalam tubuh Nili. Ninggar masih terus berusaha mengalirkan kekuatan jiwa, berharap Nili cepat sadar. Di dalam diri Nili, dia melihat buku Roh Iblis Panah dan bergumam. Berkat buku tersebut, Nili bisa kembali ke tubuhnya yang berusia 13 tahun. Tapi gara-gara itu juga, buku Roh Iblis Panahnya juga menghilang. Buku Roh Iblis Panah ini adalah asal-muasal dari kejadian saat ini. Tapi, bagaimana buku ini bisa menghilang? Sebenarnya, apa yang terjadi? Apakah Nili berpindah ke garis waktu yang berbeda? Nili mencoba menyentuh buku tersebut. Buku itu pun pergi. Nili mempertanyakan apa yang akan terjadi tanpa adanya buku tersebut. Kemudian, Nili pun tersadar. Dia merasakan kepalanya sakit. Nili membuka matanya dan melihat Ninggar di depannya. Terlihat, Ninggar sedang bersedih. Nili pun bangun dan terbatuk. Itu membuat Ninggar terkejut. Ninggar pun menanyakan keadaan Nili. Kemudian, Ninggar memeluk Nili. Dia sangat senang melihat Nili sudah sadar. Nili melihat hal itu mencoba menenangkannya. Nili berkata kalau dirinya tidak apa-apa, sambil mengelus-ngelus punggung Ninggar. Hal itu dilihat oleh Xion dan Xiushui. Ternyata mereka berdua sudah berada di depan pintu Nili. Xiushui terkejut melihat Ninggar dan Nili sedang berpelukan. Nili mencoba menjelaskan kalau mereka berdua tidak melakukan sesuatu yang aneh. Xion dengan wajah sedih pun berlari ke arah Nili. Dia mendekati Nili, kemudian mereka berpelukan. Sambil menangis, Xion mengatakan kalau dia merasa senang Nili sudah sadar. Nili mengatakan ke Xion kalau dia masih hidup, begitu juga dengan mereka berdua. Ternyata ini bukanlah mimpi. Teman-teman Nili juga sudah berada di sana. Mereka terkejut melihat Nili memeluk Xion dan Ninggar. Lu Piao berkata kalau Nili kampret. Dia sudah menjadi fuckboy. Duse berkata ke Lu Piao, kalau yang terpenting Nili sudah sadar. Nili pun mencoba bangun dari tempat tidurnya. Dia menanyakan berapa lama dia pingsan. Duse menjawab kalau dia sudah pingsan selama 2 bulan. Mendengar jawaban Duse membuat Nili terkejut. Beberapa saat kemudian, Nili yang sudah merasa baikan pergi keluar kamar bersama Xion dan Ninggar. Kemudian Lu Piao datang dan menanyakan keadaan Nili. Nili menjawab kalau dia sudah melatih kekuatan jiwanya dan juga dia tidak apa-apa. Dalam hati Nili bergumam kalau 2 halaman dari buku Roh Iblis Panah masih berada padanya. Nili berkata kalau kepalanya masih sakit, tapi dia tidak tahu kenapa dia bisa pingsan. Kemudian dia meminta maaf karena telah membuang waktu mereka semua. Sekarang mereka tinggal menunggu jalan masuk ke alam reruntuhan drakonik dibuka. Duse menanyakan, apakah sebelum itu Nili mau melakukan sesuatu? Nili menjawab, kalau waktu mereka tidak banyak, Nili masih belum berpamitan kepada keluarganya. Xion mengatakan kalau Nili baru saja siuman. Sebaiknya Nili beristirahat saja. Xion bisa meminta seseorang agar mengantarkan keluarga Nili ke tempat ini. Nili pun setuju, kemudian berterima kasih. Tiba-tiba, Yesong berada di samping Xion. Dia berkata kalau ternyata Nili sudah sadar. Kalau Nili membuat putrinya jadi janda di usia muda, Yesong pasti akan menghajar Nili sampai mati. Hal itu membuat Xion malu. Dia pun memarahi ayahnya. Kemudian, Nili mengucapkan terima kasih kepada Yesong karena sudah mencemaskannya dan meminta maaf karena sudah merepotkannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.